Selamat datang di channel Jasa Senapanku dan CV Trisin Indonesia dengan saya Dery Palanata yang seperti biasa akan mengulas seputar pembedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau mereview kiriman lagi, jadi jangan bosan-bosannya nonton video yang seperti ini. Dan mungkin yang pastinya agak videonya agak panjang ya, kayak misalkan yang dicari video yang akurasinya langsung gitu ya, nanti bisa langsung di skip. Di momen waktu tes akusnya juga monggo, soalnya ini unit kiriman saya juga butuh menjelaskan ke calon pembelinya ini ya, calon pemakainya lebih tepatnya, karena ini udah dibeli. Oke. Ya, ini saya bacakan dulu pesanan dari Bapak atau Mas Muhammad Ibrahim atau Ibrahim ya, SPD. Beliau ini tinggal di Kecamatan Paku Haji, Kabupatennya Tangerang, Provinsi Banten ya. Ini ya kayak yang kemarin-kemarin saya bilang, nanti waktu bacain alamat nggak sedetail yang dulu-dulu gitu ya. Ini nanti ada surat kepolisian juga Pak ya tentunya, dan stiker unboxing. Jadi nanti sekalipun langganan, saya ingatkan lagi jangan sampai ya istilahnya, jangan sampai disepelekan ya. Soalnya nanti itu penting, kalau amit-amit misalkan ada kendala, itu saya bisa ngeklaim asuransinya itu ya. Mungkin di video sebelumnya udah saya jelaskan, tapi mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang belum tahu kenapa harus dibuatkan gitu ya, alasannya ya seperti itu. Karena di ekspedisi itu nggak bisa diajak kompromi ya, nggak bisa diajak kekeluargaan. Kalau saya masih bisa ya, masih tetap tanggung jawab lah, tapi mubazir asuransi saya ya. Dan beliau ini saya bacakan dulu, saya sebutkan dulu yang dipesan ya. Ini beliau tambah Markul Wolfram teleskop ya ini. Ini size-nya 416 x 44 SFIR FFP, jadi yang FFP Pak ya. Terus ada bonusnya t-shirt atau kaos dari Pajirogan juga. Lalu ini magazin dari Pajirogan juga, dan peredamnya seperti ini. Ini kosong Mbak ya, nanti coba diganti. Oh iya. Terus ada ini gantungan limis sama STKS ya. Ya, ini nanti kalau ada yang kurang seperti biasa Pak ya, nanti waktu difotokan dicek ulang, sama-sama ngecek. Kalaupun ada yang kurang langsung bilang aja biar dilengkapin gitu ya. Kayak contohnya tas ini, tasnya juga tak buat wadah ya, kadang mungkin kelupaan nggak saya sebutkan. Terus tasnya itu bisa pilih kamu sama hitam ya. Nah, Bapak Ibrahim ini pesen unit yang kedua kali ya. Jadi yang sebelumnya itu yang Gen 5 kalau nggak salah ingat sekitar 2-3 bulan yang lalu. Terus beliau beli lagi yang Gen 6 seperti ini ya. Jadi contoh-contoh seperti ini mungkin bisa buat acuan. Yang jelas kalau beliau ini nggak puas dari unit yang sebelumnya, yang pasti itu nggak mungkin beli lagi gitu ya. Jadi ya bisa buat referensi gitu ya, kalau istilahnya teman-teman pengen sharing-sharing gitu ya, itu nanti bisa tanya ke admin gimana ulasannya yang udah beli gitu-gitu ya. Soalnya kadang kayak contohnya jarak itu ada yang nanya, misalkan di jarak 120 itu bisa Mas, misalkan kayak gitu. Nah kayak gitu menurut saya bisa, tapi untuk menunjang itu biasanya teman-teman itu memang harus denger yang pemakainya langsung. Nah itu bisa ditanya ke orang-orang yang pernah beli. Nah itu mungkin kalau teman-teman kalau adminnya kebetulan ada testimoni, nah itu bisa tanya gitu ya, nanti bisa di screenshotin chatnya, mungkin bagian yang yang waktu memberi testimoni itu ya maksud saya. Tapi bukan keseluruhan chatnya, itu bukan juga, nanti malah jatuhnya nge-share privasi juga. Nah itu kurang enak ya, nanti di bagian itu maksudnya. Oke, jadi balik ke unit ini, beliau juga yang dulu warna apa Pak? Merah? Enggak? Ember, kalau nggak salah. Warna apa? Ember pink. Kalau nggak salah itu dulu beliau pesen yang warna pink ya, tapi kalau salah silakan di komen Pak ya. Yang jelas ini beliau minta yang warna merah ya, kombinasinya popper airbrush warna oranye. Oh ya, beliau jadi pesen unit yang popper kayu ya, warnanya oranye, yang poppernya itu yang airbrush ya, yang motifnya itu laminated.
atau apa susunan kayu itu ya, tapi kan itu susunan bukan kayak alami, itu bukan, jadi susun apa orang gitu ya. Itu sebetulnya kan import, kayak motif-motif orang import ya, bahan orang import yang bikin kreasi terus selalu di apa diaplikasikan di apa warna-warna di airbrush, di menyerupai yang laminated gitu ya mas saya. Ya, terus yang ini beliau pesan Predator, chambernya warna merah, terus mountingnya merah seperti ini. Tentunya kalau yang Gen 6 mounting bawah sama chamber itu pasti senada ya, kayak contohnya frame gitu. Kalaupun minta di mix itu ya insya Allah ya saya usahakan, cuma sebetulnya kalau terlalu banyak di mix itu kehabisan yang kayak satu warna seperti ini, nanti malah saya yang bingung. Soalnya nanti kalau di mix itu pasti ada yang dikalahin gitu ya, ada yang mungkin warnanya kurang cocok, misalkan ini ditaruh yang hitam ke merah atau sebaliknya, atau oranye ke merah, itu kan nanti jatuhnya pasti ada yang aneh gitu ya. Nah makanya saya jual seperti ini biar apa lebih ke adil gitu ya. Tapi kalau mungkin inden dari awal, nah itu beda lagi, itu masih bisa saya usahakan. Tapi kalau udah dianodes gitu, mohon maaf, kadang ya nanti dilihat kondisi lah. Tapi kalau masih memungkinkan yang di mix warna apa, saya usahakan gitu ya. Terus balik ke unit ini untuk adapter pasti warna silver ya. Terus untuk pernya udah pasti Mizumi depan belakang, kombinasinya depan krem belakang krem. Terus yang apa OD-nya juga sama 10,5. Terus yang belakang panjangnya sekarang 6,5, kalau dulu 6 ya, 6 cm, kalau yang sekarang 6,5 cm. Dan untuk yang depan 5 cm gitu ya, atau 50 mili ya, benar 5 cm. Dan untuk popornya, ini popornya pakai yang MFT, as popper pakai X power. Gih, monggo Pak. Jadi depan ini jalan ya, apa ada orang lewat, jadi apa nyapa ya, menyapa. Terus ini popor lipat pastinya ya, seperti ini, nggak apa-apa lah. Soalnya kadang kalau terlalu getar goyangnya di retikel berubah, nanti nggak enak gitu tampilannya. Nah seperti ini ya, kalau dilipat seperti ini. Nanti mungkin biasanya kan kalau anak-anak biar dikasih birol aja, memang ya biar meminimalisir apa kesalahan-kesalahan, mungkin kayak retikel kurang nyaman tampilannya itu ya. Terus untuk pernya saya bikin paling belakang kayak biasanya juga, dan ini picunya saya bikin senyaman saya. Nanti kalau ternyata Bapak penembak kanan, silahkan dicondongkan sesuai keinginan Bapak itu ya. Nanti tutorial caranya itu bisa minta video ke admin, atau cari di channel ini, itu scroll aja ke bawah, itu banyak banget yang udah saya ulas juga, jadi biar nggak terlalu lama. Terus untuk gripnya warna hitam, tabung standar ya 500 cc. Larasnya yang sering kelupaan, ini laras lak. Terus OD-nya 16, panjang 60, alurnya 8 gitu ya. Kalau ada yang masih kelewatan, mohon maaf, saya juga udah berusaha sebetulnya, tapi kalau dirasa tetap ada yang kelewatan ya saya sekali lagi minta maaf gitu ya. Terus ini nanti mimisnya ini saya bikin full BST, karena kemarin-kemarin itu ada yang kelihatan yang buatan sendiri itu juga cocok gitu ya. Itu ada yang nanyain, tapi udah saya kasih tahu itu belum dijual sebetulnya ya. Kenapa belum dijual? Karena stoknya itu satu nggak banyak, kedua kalau apa takutnya yang belum banyak disortir itu nanti takut kurang rapi atau kurang enak, jatuhnya kurang cocok. Nah itu repot lagi nanti ya. Makanya ini coba saya pakai BST semua, jadi kalau ternyata ada yang cocok itu lebih mudah gitu ya. Karena kalau BST kan ini bisa dicari di tempat lain, atau di mungkin apa istilahnya di tempat calon pembelinya itu juga udah ada mungkin ya. Tapi kalaupun nggak ada, di sini cari lagi ada gitu ya, ada banyak itu ya. Ini nanti saya pakai yang ini ya, 12 screen ya, seperti ini kemasannya, lalu 13 screen seperti ini kemasannya juga. Ini malah masih ada segelnya, Mbak, tolong dibukain nanti biar nggak kelamaan. Terus yang ini 14 screen seperti ini juga masih disegel ya, nanti biar nggak kelamaan, Mbak, tolong juga. Nah ya, sekarang pakai yang 12 dulu, dan ini nanti sekalian sama krononya kayak yang kemarin-kemarin juga ya.
Jadi biar sekalian di momen yang sama dan teman-teman bisa menilai sendiri, nggak di beda momen ya, krono sendiri, akurasi sendiri tuh nggak, jadi langsung di video bersamaan gitu. Oke, ini nanti kurang lebih 5 ya sampai 6 shoot-an, yang satu buat perkenaan, terus 5 shoot-nya buat akurasi gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin ini di reticle atau di kamera yang di Moncam ini ada kayak kabut ya, itu nggak tahu kenapa di tempat daerah akurasinya sana kayak memang kelihatan ada kabut gitu ya. Oke, tembakan pertama di sini ini 12 green BST semua nih ya. Oke, itu ya di situ. Tembakan kedua. Oke, itu ya. Tembakan ketiga, tapi ini terhitung 2 sebetulnya ya, karena yang satu itu perkenaan. Tapi speednya kok nggak kebaca. BB ini ya. Bentar, saya new string dulu. Saya coba di home ya. Ini saya coba di home. Tembakan kedua. Lah geser kan, kok nggak kebaca ini. Oke, itu ya. 1062. Nah, yang baru kebaca. 1062. Oh, kayaknya terus ke double kayaknya. Nah, itu ya. Tembakan ke 1, 2, 3, 4 ya ini. Ini ya. 1060. 1060. Kok double terusan kayaknya. Bentar ya. Tembakan terakhir ini kayaknya ya, kelima. Ini ya. 1058. 1058. Terus ke double. Ini saya ulangi ya, saya new string yang ini aja. Terus yang ini udah. Ini tadi sebetulnya waktu saya tes ya, yang 12 green itu di tekanan angin 2000 berapa tadi? 2100-an ya, enak. Nah, ini tadi start di 2200-an ya. Jadi tapi nggak tahu karena kok ada yang meleset, itu nggak tahu ya, nanti coba saya cek lagi. Yang jelas 12 greennya tadi sebetulnya cocok juga kok ya. Ini sekarang yang 13 green, cari perkenaannya dulu ya di sebelahnya sini mungkin ya. Ya. 1025. Nah, kok double. Tapi yang jelas ini detek ya, kalau ada yang double biarin lah. Tembakan pertama ini ya, itu tadi perkenaan. Okay. 1025. 1025. BB ya. Tembakan kedua. Okay. 1025. 1025. Tapi kalau double, ya bentar ya, ini tak close dulu biar coba tak ulangi gini ya.
Tapi mohon maaf kalau mungkin ada yang kayak gini, yang jelas saya juga udah mengusahakan sebetulnya ya. Tapi kalau ternyata kayak gini, mohon maaf. Ini tapi langsung aja ya sambil nunggu ini apa? Yang efeknya jalan gitu ya. Ini sambil jalan aja biar nggak kelamaan. Istimewa. 1025. Ini padahal masih gini ya, ini new string. Nah, gini ya. Istimewa. 1018. Nah, ini udah apa bener kayaknya, maksudnya udah sesuai semestinya gitu. Tambahkan ke berapa ini ya, anggap aja 4 mungkin ya. 1025. Apa? Oke, stop. Bentar ya, ini apa, kamera utamanya agak ada kendala itu Mas ya. Ini bentar, coba dicek lagi. Oke, lanjut ya. Jadi mohon maaf, tadi kamera utamanya itu ada kendala, memorinya penuh. Video yang sebelumnya belum disalin ya, makanya belum dipindah, makanya apa, harus di delete dulu. Nah, ini lanjut ya. Nggak tahu tadi yang tembakan keempat ke record atau enggak, yang jelas ini saya ulangi ya. Ini anggap aja tembakan keempat. Istimewa ya, tepat. 1025. Sekarang tembakan ke 5 terakhir ya, yang 13 green. Istimewa, sangat kuat ya. Sekarang pakai yang 14 green ya, BST juga. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti apa, atau Bapak Ibrahim ya lebih tepatnya, calon pemakainya ini, atau mungkin ada yang unit Pajero yang lain, ini bisa buat referensi. Mimis ini ya, ini bagus. Terus ini yang sekarang pakai 14 green ya, ini di sebelahnya sini, cari perkenaan dulu mungkin ini ya. Oke. 993. Nah, ini yang 14. Maaf ya, ini tadi saya agak keseringan ngokangnya dari ini ya, dari cancel kokang malahnya ya. Jadi kelihatan nggak kelihatan hari ini. Oke, ini tembakan ke pertama. Oke, itu ya. Sama-sama lihatin Mbak ya. Tembakan kedua. Nah. 988. Tembakan ke 3. Yang 14 green ya. Tapi menurut saya kalau misal ya teman-teman, terutama yang mau pakai unit yang Pajero, itu coba nggak ada salahnya dipakai dulu ketika mau ganti seperti ini, 13 ke 14 diajar dulu aja sekitar 10 sampai 15-an, nanti insya Allah baru kayak menata, itu lebih enak ya. 986. Ini tembakan terakhir kayaknya ya, yang 14 green. Bentar. FPS nya juga bagus ini. Tembakan terakhir. Ya, gak turun tapi kok nggak kedetek FPS nya. Ini 3 ya, 12, 13, 14, 3 jenis. Oke, ini udah saya susun gini dulu mungkin. Sekarang ke yang 15 green ya.
Tapi kayak ini kalau pakai HP ini rada bebek ya. Tapi kalau yang HP satunya lebih enak. Tembakan pertama ini yang 15 screen. 951. 951. Agak turun itu tadi di sinilah mungkin ya. Cari perkenaan lagi di sini. Oke, 942. itu buat perkenaan dulu. Tembakan pertama. Tembakan ketiga. Kedua, sorry. Istimewa ya. 944. PS-nya juga istimewa loh ini. Ngawuri. Tembakan keempat. Kalau mungkin saya salah ucap jumlah shootnya, mohon maaf ya. Karena saya fokusnya banyak ini ya. Turun. 39. Sekarang tembakan terakhir ya, ini yang 15 screen. Balik ke sini ya. 35. Nah ini mungkin hasilnya seperti ini Pak ya. Nanti untuk FPS-nya juga silakan dipelajarin sendiri. Soalnya saya malah kurang fokus ke FPS ya. Yang jelas otak saya kalau seperti ini tuh banyak mikir yang ini udah ke-record atau belum ya. Mic-nya mati apa enggak, kamera utama itu ada kendala enggak, terus yang belum lagi yang di reticle ini, terus akurasi, berat mimis. Jadi banyak, mohon maaf ya kalau mungkin kadang fokusnya itu terbagi gitu ya. Nggih, monggo. Jadi mohon maaf lah. Jadi nggih, bukan apa disengaja kayak nggak fokus itu bukan. Jadi memang apa fokusnya kebagi-bagi. Ini saya ulas dulu ya. Mana tadi papannya? Nah ini 15 screen ya. Teman juga lihat yang terakhir tadi ya, 5-6 shootan termasuk perkenaan. Terus yang ini 14-nya tadi di mana? Ini kayaknya ya. 14 screen-nya ini 5-6 shootan termasuk perkenaan juga ya. Lalu ke berapa ini? Yang 13 screen. Yang 13 screen-nya ini ya paling rapat. Ini 5-6 shootan ya, termasuk perkenaan ini, tapi nggak terlalu geser perkenaannya sama perkenaan tadi ya, makanya kelihatan padat gitu perkenaannya hasilnya. Terus ini yang 12 screen ya, kalau menurut saya ya yang jelas termasuk juga mungkin pastinya sejalan ya. Ini 13 screen yang paling cocok, yang kedua 15 screen gitu Pak ya. Jadi kalau mungkin nanti mau tambah mimis silahkan pilih antara dua itu. Sebetulnya kalau dipaksa ya, kalau ternyata mungkin di sana adanya yang 14 screen atau 12 screen yang BSD itu ya, itu silahkan diradak dihajar ya. Misalkan 5-15 shootan, nanti insya Allah baru kayak alurnya menata gitu ya, lebih enak. Kayak contohnya seperti ini, karena jumlah nembak saya 5 shootan langsung geser-geser ganti ke berat mimis. Nah itu memang kayak kadang butuh penyesuaian gitu ya, larasnya itu kayak ya butuh penyesuaian itu, makanya baru menata kalau saya pelajarin ya sekitar 5-15 shootan itu baru enak gitu ya, nggak sampai yang kayak loncat-loncat gini, nggak sampai kayak gitu ya. Jadi silakan dicoba, nggak ada salahnya, biar nggak penasaran juga gitu ya, biar tahu. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti ini Pak hasilnya ya. Mohon maaf kalau tadi ada kendala kamera utama juga, harus nyeting bentar. Yang jelas nanti yang di video di video reticle yang dikirimkan ke Pak Ibrahim sendiri itu ya,
itu nanti nggak kita cut, nggak kita potong, jadi sesuai apa adanya tadi. Kalau yang di channel saya senapanku itu memang dibuat senyaman mungkin gitu ya tampilannya, jadi kalau mungkin ada waktu setting gitu nggak dilihatin gitu ya. Tapi kalau yang di reticle ini nggak saya jeda atau nggak saya matikan, itu nggak, jadi ya semestinya kayak yang aslinya gitu ya. Kalau yang di kamera itu biar teman-teman yang di Jaya, kalau yang di Jaya itu ya biar teman-teman nyaman lihatnya, retikelnya jelas, terus sama visual unitnya juga jelas gitu aja ya. Tapi kalau untuk yang udah beli itu saya kasih link di channel khusus, jadi beliau ini yang beli itu ya, yang beli itu nonton di reticle aja, tapi nggak ada video yang terpotong-potong atau yang diedit-edit, itu nggak ada, jadi apa adanya gitu ya, cuma di mirror. Karena reticle seperti ini kalau nggak di mirror ya atau nggak dibalik itu keperkenaannya kebalik, kalau saya bilang kanan hasilnya di kiri, begitu sebaliknya gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Kalau teman-teman ada yang minat bisa langsung kontak admin di bawah, itu ada admin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus kalau lewat kayak Tokopedia atau COD juga bisa, monggo. Yang jelas ada perbedaan harga ya, itu ada biaya admin. Untuk detailnya silakan ke admin aja. Dan buat Bapak Ibrahim, terima kasih banyak atas orderannya, semoga unit cepat sampai, puas sesuai harapan ya. Saya pamit undur diri dulu, saya dari Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madinah.